Moderasi agama nggak perlu lagi dimoderasikan, karena pada awalnya Allah menciptakan agama itu kan sudah dengan moderat. Integrasi keilmuan diharapkan adalah antara ilmu agama dan ilmu sains ini saling bukan saja mengubahnya ya watawan bil taqwa. Jadi dalam agama kan sudah jelas ya, saling mengingatkan. Jadi ketika temannya terlambat misalnya saling mengingatkan. Jadi itu salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo citizen, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Amin. Baik, kembali lagi bersama saya Siti Mariamha sebagai salah satu mahasiswa sistem informasi yang akan memandu podcast kita pada episode kali ini. Dan pada episode ini saya nggak sendiri, kita kedatangan tamu spesial kita, salah seorang dosen di jurusan sistem informasi yang mungkin sudah akrab bagi kita. Baik, beliau Pak Syahbudin Eskom Mkom atau akrab disapa Pak Budi. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik nih Pak, yakni moderasi beragama, integrasi keilmuan dan manajemen. Namun sebelum masuk kepada pembahasan topik kita, mungkin lebih baik kita perkenalan dulu nih Pak, bagaimana tentang Bapak sendiri dan background Bapak. Oke, jelas ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sekilas saya bicara sebagai materi di sini hari ini ya, background moderasi beragama. Kalau moderasi beragama itu pernah terlibat sebagai di kegiatan TOT ya. Jadi kegiatan TOT untuk moderasi beragama diadakan oleh pemerintah ya, secara nasional itu diadakan seleksi dari beberapa dosen. Alhamdulillah saya terpilih. Jadi saya akan berbicara moderasi beragama dalam pemahaman Kementerian Agama. Ya, satu. Terus yang kedua terkait dengan integrasi keilmuan, ini kan sebenarnya berangkat dari profesi sebagai dosen. Jadi sebagai dosen, apalagi dosen di PTKIN, yang utamanya kita adalah bagaimana mengintegrasikan keilmuan yang ada. Utamanya adalah bagaimana ilmu sains dan ilmu agama bisa kita integrasikan. Yang ketiga, manajemen. Penting nggak manajemen? Penting. Jadi pemahaman manajemen ini juga sangat penting. Manajemen itu saya ambil dari kurikulum saya juga. Pernah juga mendapatkan sertifikat dari BNSP sebagai IT Project Management. Jadi tiga background ini yang kayaknya mau digarap hari ini ya. Ya, mungkin perkenalan singkatnya demikian. Wah, melihat dari background dari Pak Budi sendiri sepertinya sangat relate dan relevan dengan tema kita hari ini. Dan saya sendiri sudah tidak sabar nih Pak untuk mengulik lebih dalam lagi terkait tema kita. Mungkin yang pertama Pak, saya mau bertanya nih, apa pandangan Bapak terkait moderasi beragama itu sendiri? Ya, sebagai orang Islam yang pada dasarnya kita kan moderat ya. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya peradaban, ada beberapa mungkin cara pandang itu yang cenderung tidak moderat. Ya, oleh karena itu program Kementerian Agama dalam hal ini dalam moderasi beragama perlu kita dukung bersama. Satu hal yang perlu ditekankan bahwa moderasi beragama itu tidak sama dengan moderasi agama. Bedanya apa itu Pak? Moderasi agama. Kalau moderasi agama nggak perlu lagi dimoderasikan, karena pada awalnya Allah menciptakan agama itu kan sudah dengan moderat, ya sudah sepenuh dengan kedamaian, tinggal manusia menjalaninya. Tetapi ketika menjalankan, manusia itu terkadang pemahamannya, sikapnya itu nggak moderat. Jadi moderasi beragama itu lebih menekankan kepada cara pandang dan sikap umat beragama di dalam menjalankan ajaran agama. Berarti yang dimoderat di sini adalah umatnya ya Pak? Ya, cara menjalankan ajaran agama. Terus nih, kita sebagai mahasiswa
khususnya di UIN kan Ya. kita kebanyakan itu, bukan kebanyakan, tapi mayoritasnya memang adalah seorang muslim. Jadi bagaimana kita menyikapi moderasi beragama ini Pak? Kan apalagi kita jarang bersampingan atau berdampingan dengan selain kita. Ya. Pada intinya moderasi beragama dalam agama kan sebenarnya kita membawa 3 dimensi hubungan ya. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam sekitar. Jadi dimensi ini sebenarnya berlaku dimanapun kita berada. Apakah kita di tengah umat muslim atau di tengah umat-umat yang lain. Yang intinya adalah tunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai hamba terbaik. Ya. Kalau dalam Islam kita diajarkan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya dimanapun kita berada, kita berikan manfaat untuk alam dan untuk manusia sekitar kita. Terlepas dari apapun agamanya, apalagi kalau kita sama Islam, kan kita kan dituntut untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi moderasi beragama itu sebenarnya memang sangat ideal sekali untuk menuntun kita berbuat kebaikan kepada sesama. Berarti moderasi beragama ini diterapkannya itu bukan hanya ketika kita berdampingan dengan nonnya Pak, tapi bagaimana terkait perilaku kita terhadap Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan kita di sekitar. Oke, baik. Terus pembahasan tadi kan poin tema kita tuh ada 3. Pembahasan yang kedua itu integrasi keilmuan. Nah, bagaimana tuh Pak tentang integrasi keilmuan? Ya, integrasi keilmuan. Kenapa ini integrasi keilmuan itu perlu kita bahas ya? Selain pertama tadi adalah ide bahwa transformasi IAIN, Institut Agama Islam Negeri, ke Universitas Islam itu amanah utamanya adalah integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan diharapkan adalah antara ilmu agama dan ilmu sains ini saling mendukung. Jangan sampai ilmu sains yang base-nya adalah dia adalah dari sesuatu yang terindra ya, yang terukur, terlihat, itu sains. Sementara agama itu kan salah satu unsur agama itu adalah gaib ya. Ya. Dalam Al-Baqarah itu kan jelas ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi intinya di sini adalah bahwa sesuatu yang enggak kita lihat pun sebenarnya itu ada dia, walaupun hukumnya secara sains belum ada. Contoh sedekah misalnya ya. Sedekah itu kita nggak perlu menjadi Islam untuk percaya bahwa ketika kita bersedekah nilai baliknya akan kembali. Orang umat lain pun ada. Artinya apa? Hukum Tuhan itu ada pada itu. Walaupun secara matematika kita nggak bisa menemukan itu, tapi kita nggak bisa mengingkari. Itu contoh bagaimana fenomena yang terjadi sebenarnya tidak cukup sains untuk mengungkapkan itu. Butuh pemahaman agama yang kuat, butuh kesadaran agama, sehingga perlu dikorelasikan, perlu diintegrasikan. Jadi ada juga yang lain, hukum Newton misalnya. Hukum Newton kalau di dalam bumi ya, benda ketika dia di atas akan jadi ke bawah karena ada gravitasi bumi. Itu katanya hukum Newton. Hukum Newton atau hukum Tuhan. Sebenarnya kalau kita bicara hakiki itu kan hukumnya Tuhan. Tetapi kebetulan Newton yang menjada-wajada berusaha terus dia untuk menemukan, akhirnya dia berhasil menemukan. Berarti antara satu keilmuan dengan keilmuan yang lain itu sebenarnya punya integrasi ya Pak? Betul, cuma tinggal kita aja yang menarik benang merahnya. Sebenarnya letak titik tarik keterkaitannya di mana gitu. Ya, itu Pak. Itu poinnya sebenarnya. Next nih Pak, terkait dengan manajemen. Itu bagaimana Pak manajemen? Manajemen, perlu nggak manajemen? Tanya baliknya, perlu. Perlu, saya rasa ya. perlu karena ya. dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita memerlukan manajemen, entah ke manajemen waktu atau manajemen apapun itu Pak. Apapun. Ya, bicara manajemen sebenarnya poin dasarnya adalah dia base utamanya adalah goal ya, tujuan. Punya tujuan enggak? Kalau kita memiliki tujuan, ya kita harus kelola dengan baik apa yang ada di kita supaya tujuan tercapai. Nah, manajemen itu bekerja pada level itu. Jadi kalau kita mau bicara manajemen, poin pertama, pijakan pertamanya adalah apa tujuannya. Jadi nggak bisa kita bicara manajemen kalau tujuannya nggak ada. Itu berantakan itu nanti. Kalau tidak ada tujuan, tidak ada target. Seperti itu ya.
Berarti citizen di sini kalau kita berbicara manajemen, yang pertama kita bahas itu adalah tujuannya terlebih dahulu, kemudian manajemennya seperti apa. Nah, ini kan tema kita ini terbagi menjadi 3 poin dan kemudian menjadi sebuah kalimat nih Pak. Nah, apa sih Pak keterkaitan antara moderasi beragama, integrasi keilmuan, dan manajemen tadi Pak? Ya, kalau dalam konteks mahasiswaan, seharusnya untuk menjadi mahasiswa alumni dari perguruan tinggi agama Islam negeri, seharusnya secara sikap dan cara pandang dia harus moderat. Tetapi secara pengetahuan, dia memang harus bisa mengintegrasikan keilmuan sehingga dia mempunyai value tersendiri dibandingkan dengan mahasiswa dari kampus-kampus yang umum. Ya. Terus kenapa harus manajemen? Yang untuk mencapai itu dia harus bisa mengelola dengan baik waktu, uang ataupun kegiatan-kegiatan yang dia lakukan supaya tercapai mutu tadi yang kita sasar jadikan target. Gitu ya. Berarti pembahasan kita hari ini tuh sebenarnya sangat relate ya Pak, Sangat relate apalagi sekali. sebagai kita seorang mahasiswa sendiri. Terkait bagaimana kita bermoderat, bagaimana kita mengintegrasikan ilmu yang kita dapatkan serta memanajemen waktu kita. Terus nih Pak, rasanya kalau kita bahas teori itu tanpa praktek kayaknya kurang sempurna nih Pak. Bagaimana sih Pak tips dari Bapak kepada kita sebagai mahasiswa untuk menerapkan ini dalam kehidupan? Ya, untuk menerapkan kalau moderasi beragama tadi sudah saya katakan ya bahwa beberapa poin dari moderasi beragama itu adalah sisi kemanusiaan sih sebenarnya. Jadi dalam agama jelas ya menghambakan diri kepada Allah itu jelas. Tetapi ada nggak perasaan kita itu menjadi manusia yang berguna untuk manusia yang lain? Contoh yang paling simpel, misalnya sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa, apakah kehadiran kita di tengah teman-teman kita bermanfaat nggak kita? Kalau kita misalnya kehadiran kita tidak memberikan manfaat pada teman kita, apa yang harus kita lakukan? Tentu harus kita mengupgrade ya kompetensi kita supaya menjadi bermanfaat. Itu sebenarnya poin pentingnya ya. Sama juga dengan integrasi keilmuan tadi. Integrasi keilmuan kenapa penting? Kenapa penting harus kita tekankan? Kita sebenarnya nggak mau terjebak di dalam keterbatasan sains. Sains kan terbatasnya hanya sesuatu yang terpinta. Itu globalnya ya. Tapi secara khususnya kalau untuk prodi citizen itu di SI ya. Ya SI kan sekarang bicara teknologi ya. Teknologi. Dan sekarang teknologi yang paling banyak yang lagi tren itu bicara tentang AI. Kecerdasan buatan. Tetapi pertanyaannya apakah semua kecerdasan bisa dibuat? Tentu tidak. Ada 9 kecerdasan itu yang sebagian besarnya itu adalah memang anugerah dari Allah untuk kita, dan tidak ada beberapa kecerdasan yang nggak bisa dibuat oleh mesin. Salah satunya adalah kecerdasan untuk bagaimana bersosialisasi dengan yang lain. Itu nggak ada mesin nggak bisa, dan kita harusnya bisa dengan moderasi beragama selalu kita bisa praktekkan itu ya. Jadi manajemen, kalau manajemen penting nggak manajemen? Sangat penting. Tadi sudah kita sampaikan bahwa manajemen itu salah satu kelebihan di manajemen adalah menuntut kita untuk disiplin sebenarnya. Sesuai dengan apa yang kita buat, kita berjalan sesuai dengan komitmen jadwal yang kita buat. Harus seperti itu. Gitu ya. Tapi nih Pak, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita lihat seorang mahasiswa itu ketika kita berbicara tentang manajemen itu contoh kecilnya itu kurangnya manajemen waktu Pak. Seringkali pengumpulan tugasnya yang terlambat atau ke waktu semisal kita mau rapat tapi waktunya molor-molor terus. Nah, bagaimana Pak pandangan Bapak terkait kebiasaan tersebut dan bagaimana cara kita supaya bisa mengurangi kebiasaan ataupun menghilangkan kebiasaan tersebut? Ini kan sebenarnya ketika dia menjadi budaya dalam sebuah komunitas atau bahkan secara lebih tingginya dalam sebuah masyarakat menjadi budaya, ini memang agak sulit, tetapi bukan berarti nggak bisa diubah. Ya. Jadi pelan-pelan saja mengubahnya ya. Watawan lebih wattaqwa. Jadi dalam agama kan sudah jelas ya, saling mengingatkan. Jadi ketika temannya terlambat, misalnya saling mengingatkan. Jadi itu salah satu cara sebenarnya bagaimana cara kita supaya on time sebenarnya ya. Tapi memang
apalagi di usia-usia mahasiswa. Kalau setahu saya citizen itu banyak tugasnya ya. Banyak Pak. Ya tugasnya Lumayan. juga yang agak berat itu mungkin dikasih tugas-tugas pemrograman ya. Iya Pak. Dikerjakan 2 jam kok selesai. Padahal jam ketiga seharusnya ada kegiatan akhirnya molor. Jadi memang butuh penyesuaian kalau dalam saya pahami konteks mahasiswa, kalau dalam konteks mengerjakan tugas ya, karena tingkat kesulitan dari penyelesaian tugas itu yang beda-beda tiap orang, sehingga memang harus ada penyesuaian. Tapi bukan berarti ketika tidak menjalankan jadwal yang ada, misalnya ada kosong nih, tapi dengan sengaja, itu salah juga. Jadi yang benar adalah lakukan seoptimal yang supaya kita bisa lakukan. Itu ya kalau menurut saya terkait dengan manajemen waktu. Intinya jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada apa yang kita lakukan pada waktu itu. Berarti kita ini sebagai seorang mahasiswa lebih ter-challenge lagi ya Pak, di tengah padatnya proker, di tengah padatnya jadwal, dan harus menyelesaikan tugas-tugas yang memang betul-betul menjadi kewajiban kita. Nah terus nih Pak, selain dari beberapa kebiasaan yang dilihat, yang disebutkan oleh saya tadi, menurut pengalaman Bapak terkait moderasi beragam, integrasi keilmuan dan manajemen ini, apa hal-hal yang sering atau pernah Bapak lihat di sekitar Bapak? Yang terkait moderasi beragama banyak ya. Ada beberapa pandangan karena moderasi beragama itu sebenarnya dia itu akan dicederai karena ini adalah cara sikap, cara pandang. Ketika misalnya ada sikap yang tidak menerima perbedaan, itu dia cenderung dia nggak moderat. Ya, kebenaran sepihak misalnya, ya, itu nggak moderat. Jadi moderat itu secara kuat kita pegang apa yang kita yakini, bukan berarti dengan kekuatan keyakinan itu kita langsung menyalahkan orang lain. Enggak, kita harus lihat sisi lain lagi. Dari sisi ini, sisi ini, sisi ini. Oh ternyata dia masuk ke sisi ini. Jadi dimensi itulah yang harus diperkaya sebenarnya ya. Kalau dari sisi moderasinya dulu atau integrasi keilmuan lagi. Bebas nih Pak. Integrasi keilmuan sebenarnya banyak ya. Integrasi keilmuan itu banyak juga, terutama kita kan sebenarnya membawa sebuah misi besar. Bagaimana mengintegrasikan ilmu umum dengan ilmu agama. Apalagi kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di sains dan teknologi ya Pak. Jadi tapi ini mulia ya, ini mulia. Mengenai mulianya kenapa? Contoh nih, tadi kita bicarakan tentang AI misalnya. AI itu bicara tentang kecerdasan buatan, kecerdasan musik misalnya. Itu kan AI bisa, tetapi kita kan bisa juga ya secara bakat misalnya kita dibekali dengan itu. Kecerdasan matematika misalnya, dibekali juga kita dengan itu. Tapi kecerdasan interpersonal misalnya, dalam bersosialisasi itu tidak dimiliki mesin, tetapi dimiliki oleh kita sebagai manusia. Pertanyaannya adalah kecerdasan itu sebenarnya kita dapat dari mana? Apakah kita bikin sendiri? Dari Tuhan. Enggak kan? Dari Allah kan? Iya. Kan sudah jelas ya. Allah Maha Wujudlah wa taqwa. Jadi sebenarnya kita itu sudah dibekali untuk mengenal mana baik mana. Jadi kompetensi ini yang harusnya kita asah supaya kita betul-betul bisa tahu oh ini sebenarnya baik, oh ini sebenarnya tidak baik. Tapi Pak melihat perkembangan di era sekarang ya Pak, apalagi AI itu yang marak-maraknya, sekarang mahasiswa cenderung bermalas-malasan dan rasa ingin tahunya itu kurang Pak. Apalagi terkait dengan keilmuan seperti ilmu keagamaan Pak. Dia mahasiswa tuh rasanya saya tanya ChatGPT aja. Begitu Pak. Bagaimana Pak pandangannya? Kalau saya pribadi sebenarnya nggak melarang ya, nggak melarang menggunakan ChatGPT, tetapi dalam ada syaratnya ya. Syarat tentuan berlaku ya, nggak ada semua yang free. Jadi syarat tentuan berlaku artinya apa? Kita boleh jadikan itu sebagai acuan, tetapi bukan sebagai satu-satunya acuan. Karena jangan lupakan satu hal, bahwa di dalam dimensi apapun yang namanya mutu itu ada standarnya, ada standar acuan. Nah, dalam
pengetahuan kita dalam ilmu pengetahuan standar acuan, misalnya dalam referensi pengetahuan itu kan ada buku, jurnal. Nah, Kenapa harus itu? iya. Karena itu ya sudah terstandar, sudah ada proses validasi. Jadi nggak bisa kita misalnya jadikan CGPT. CGPT siapa yang validasinya? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Mesin. Mesin. Ya kita akan meragukan itu karena nggak ada validatornya. Itu dia. Berarti dalam penggunaan teknologi ini yang berkaitan dengan integrasi keilmuan, kita boleh-boleh saja menggunakan alat-alat yang ada, namun dengan batasan-batasan tertentu ya, Pak. Harus tahu aturannya, harus tahu Ya. standarnya ya. Harus tahu. Jadi begitu citizen, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan apa yang sekarang itu sudah tersedia seperti ChatGPT dan lain-lain, namun tetap perlu ada batasan-batasan dalam penggunaannya. Batasannya, lihat standarnya ya, apa yang menjadi pedoman, apa yang menjadi acuan, itulah yang harus kita ikuti. Bahkan dalam moderasi beragama pun sebenarnya salah satu acuan utamanya itu adalah komitmen kebangsaan. Apa itu komitmen Apa itu, Pak? Baru dengar ya? Baru dengar, saya ini baru dengar komitmen kebangsaan ini, Pak. Komitmen kebangsaan itu secara singkatnya adalah kita harus mengikuti apa yang menjadi komitmen bersama. Undang-undang misalnya ya. Iya. Undang itu kan ditetapkan oleh contoh ya DPR. DPR itu adalah bentuk keterwakilan rakyat. Yang artinya apa yang telah diputuskan, setuju ataupun tidak setuju, sebagai komitmen kita sebagai sebuah bangsa, ya kita harus ikuti itu sebagai bentuk komitmen bahwa kita ini sebagai bangsa. Sama juga dalam hal penulisan karya ilmiah misalnya, penulisan makalah misalnya. Iya, Pak. Nah di kampus UIN itu kan biasanya ada tuh panduannya karya tulis ilmiah. Kenapa harus pakai itu? Ya itu acuannya. Kalau kita komit menjadi warga dari UIN misalnya, ya kita ikuti aturannya. Itu sebagai bentuk komitmen kita sebenarnya. Berarti semua yang ada dalam kehidupan kita ini, baik itu dalam konteks keagamaan, keilmuan, manajemen, semua memiliki acuan ya, Pak. Ada acuannya yang seharusnya kita harus sadar ya bahwa dalam kehidupan itu memang ada aturan ya, ada rule ya yang harus kita ikuti. Baik, pembahasan kita selanjutnya yakni terkait tentang tantangan dan solusi nih, Pak. Nah, menurut Bapak, tantangan apa saja yang mungkin bisa kita alami ataupun sering kita lihat di kehidupan sehari-hari terkait dengan moderasi beragama, integrasi keilmuan maupun manajemen, dan bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan tersebut, Pak? Oke. Bicara tantangan sebenarnya banyak ya, sekitar 3 tantangan. Tapi sebenarnya sesuatu itu akan bisa terjawab kalau dia itu ada knowledge yang kita miliki. Ya. Contoh, moderasi beragama itu kan sebenarnya orang bisa mengatakan bahwa inilah yang benar, yang ini salah, ini salah, ini salah. Dengan kesalahan yang ditimpa kepada orang lain, cenderung dia memaksakan kehendak. Nah, kenapa bisa dia lakukan itu? Karena pada prinsipnya dia tidak lihat dimensi kebaikan di sisi yang lain. Bukankah pada hal yang kita lihat itu ada kebaikan, cuma kita terbatas melihat kebaikan itu. Nah itu tantangannya. Apa yang harus dilakukan? Ya itu. Jadi kita itu terutama citizen yang masih seorang yang bacalah. Bacalah itu apa? Ya kita membaca literasi, ya gunakan indera. Dengan mata kita membaca, dengan perasaan kita gunakan perasaan kita, ya. Dengan alat indera yang lain kita gunakan kebaikan. Selanjutnya terkait dengan integrasi keilmuan. Apa tantangannya? Ya tantangan besar sekali ya. Apalagi sekarang ilmu itu bukan yang kayak dulu. Kalau dulu di zamannya Al-Farabi, Ibnu Sina itu ilmu nggak sekompleks sekarang. Sekarang ini ilmunya kompleks. Kesehatan saja ada banyak kan spesialis. Sekarang apa? Spesialis kulit ada ya? Ada. Gigi ada. Bahkan ke depan spesialis alis mungkin ada. Saja kan? Bisa saja. Kenapa? Spesialis kecantikan. Jadi perkembangan itulah sebenarnya yang akan membuat change. Ya, jadi sadar ataupun tidak tetap ada itu karena hakikatnya manusia dia akan mencari tantangan-tantangan terbaru untuk menjawab kebutuhan yang ada. Selama kebutuhan manusia ada, maka itu tantangan pasti ada. Pertanyaan baliknya pada diri kita.
pada diri kita sanggup nggak menghadapi. Saya kira kita sebagai manusia telah dibekali oleh Rasulullah SAW dengan kekuatan untuk bisa survive. Dengan apapun yang terjadi, kita sudah berikan, tinggal kesadaran kita menggali potensi dalam diri kita. Mampukah saya gali? Ya nggak mungkin manusia itu hadir ke dunia itu tanpa dibekali dengan kelebihan. Bahkan kalau kenal insan nanti asal takwim. Jadi dalam diri manusia itu sebenarnya bentuknya bisa disesuaikan dengan apapun terjadi sebenarnya. Cuman kita nggak sadar memang. Apalagi manajemen. Iya. Manajemen itu sebenarnya kesadaran kita sendiri sih, komitmen terhadap tujuan kita capai. Tujuan ini betul-betul mau kita capai atau tidak. Kalau kita amanah seharusnya ya komitmen dengan apa yang sudah kita jadikan target acuan. Tapi kalau orang yang tekadnya kurang kuat, begitu ada tantangan sedikit dia akan lari dari komitmen. Ketika dia lari dari komitmen, dari tujuan, manajemen akan berjalan. Jadi kata kuncinya terkait manajemen itu kita sebagai orang muslim ya salah satunya selain itu harus sabar. Jadi jangan abaikan kata sabar. Jadi sabar itu memang salah satu dalam hal manajemen itu ada banyak hal nanti yang harus kita mungkin kalau langsung sudah berarti mungkin tidak terkorbankan. Tapi bukan berarti itu hal yang sia-sia. Jadi memang saya kira beruntunglah kalian yang kuliah di UIN karena sebenarnya kalian selain integrasi keilmuan yang ada, sikap cara pandang juga itu lebih fleksibel sebenarnya di dalam berkembang. Jadi teknologi boleh berkembang, tetapi iman harus tetap ada dan nah itu harapan utama ya. Nah, itu dia tadi Citizen beberapa tantangan dan solusi yang berkaitan dengan tema kita. Ada beberapa tantangan tadi yang disebutkan di mana manusia itu cenderung membenarkan pendapatnya Pak. Kemudian juga manajemen, kemudian juga keilmuan yang semakin kompleks saat ini, dan itu menjadi tantangan dan PR bagi kita bersama dalam menghadapinya. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita menutupi sesi podcast kita pada hari ini, apa pesan Bapak untuk kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi moderasi beragama, integrasi keilmuan dan manajemen tadi? Ya, pesan saya satu ya, bahwa kita ini sama-sama manusia, yakini bahwa kita punya potensi dan tinggal kita gali aja potensi masing-masing dengan niat baik, tulus ikhlas, insya Allah apa yang kita akan tercapai. Ya. Wah, ini merupakan pesan yang singkat namun sangat bermakna ya Citizen. Kita harus memanfaatkan potensi yang kita miliki. Mungkin sekian Pak podcast kita pada episode hari ini. Terima kasih kami ucapkan sudah mau berbagi ilmunya pada kita semua. Dan saya Siti Mariam selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.